Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Akbar Restu Fauzi, mahasiswa program studi Magister Ilmu Komunikasi dari Universitas Paramadina. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat Sipil. Tugas ini saya beri judul Aksi Massa Agustus 2025 di Indonesia, Analisis Komunikasi Krisis dan Analisis Strategis dalam Relasi Pemerintah dan Masyarakat Sipil. Jadi kita langsung saja mulai di pengantar. Jadi teman-teman pasti tahu di Agustus kemarin Indonesia diwarnai oleh aksi massa yang cukup besar, sangat masif, dan berdampak pada ekonomi politik Indonesia. Aksi ini dipicu oleh kemarahan publik atas kebijakan kenaikan tunjangan DPR, serta respon DPR yang dianggap tidak simpatik di tengah kondisi ekonomi yang semakin lesu di masyarakat dan dipuncaki oleh adanya tragedi kematian pengemudi ojek online akibat tertabrak oleh mobil polisi. Nah, dalam merespon isu ini, pemerintah mengeluarkan narasi bahwa aksi ini ditunggangi oleh pihak tidak bertanggung jawab, oleh mafia, oleh orang-orang yang menginginkan Indonesia tercipta instabilitas ekonomi secara nasional. Pernyataan tersebut kemudian menjadi titik pusat komunikasi krisis pemerintah, di mana pemerintah mencoba untuk memulihkan legitimasi dan mengalihkan fokus publik dari kegagalan institusional menjadi ancaman eksternal. Oke, lalu ringkasan peristiwanya saya rasa teman-teman masih ingat bahwa kejadian ini terjadi di bulan Agustus dan menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Respon pemerintah juga cukup represif, di mana polisi hadir dengan mencoba untuk melakukan segala cara untuk menghalangi aksi massa supaya tidak menjadi kerusuhan. Meskipun memang kita tahu ada rumah pejabat yang juga dijarah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, dalam konteks ini, saya menggunakan 3 kerangka teori untuk menjadi pisau bedahnya. Yang pertama itu adalah teori situational crisis komunikasi dari KOMS, yang menjelaskan bahwa krisis itu memiliki 4 dimensi. Yang pertama itu adalah dimensi fokus krisis, yaitu operasional atau simbolik. Yang kedua adalah asal-usul krisis, apakah dari internal atau dari eksternal. Lalu ketiga itu dari kinerja manajer krisis, itu efektivitas strategi komunikasinya. Dan keempat adalah tipe krisisnya. KOMS juga menjelaskan bahwa permasalahan krisis berakar pada tradisi retorika apologia dan image repair teori, yang mana fokusnya adalah pembelaan diri dari krisis yang sedang terjadi. Lalu saya juga menggunakan teori political public relation dari Strombeck and Clausis, yang mana PR politik ini adalah manajemen komunikasi untuk membangun hubungan positif antara pemerintah dan juga masyarakat. Artinya memang berfokus pada menguatkan reputasi politik dari pemerintah. Dalam konteks krisis, PR politik ini memang berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan. Ia tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga membentuk opini publik yang mendukung narasi dari pemerintah. Lalu yang ketiga adalah the news management function and strategic narrative, yang dari Archenox dan kawan-kawan. Teori ini menekankan bahwa kontrol atas berita dan narasi menentukan makna sosial dari sebuah peristiwa. Artinya narasi strategis ini digunakan untuk membentuk persepsi publik terhadap isu, mengarahkan sikap masyarakat agar sejalan dengan kepentingan politik pemerintah, dan juga menyusun kerangka moral dan ideologis yang menuntun cara publik memahami realitas. Lalu kita masuk pada pembahasan inti, yaitu analisis krisis dan narasi mafia penunggang aksi. Jadi kalau kita berangkat dari teori situational crisis communication, kita bisa melihat bahwa krisis yang muncul itu memiliki dimensi simbolik, yaitu adalah reputasi elit, dan juga dimensi internal, yaitu kesalahan kebijakan dari pemerintah itu sendiri.
Namun dengan narasi mafia penunggang aksi ini kita bisa melihat bahwa pemerintah mencoba mengalihkan krisis menjadi dimensinya eksternal. Artinya memang dengan membingkai ini menjadi krisis eksternal, kita melihat bahwa pemerintah mencoba untuk deflecting responsibility atau berusaha memindahkan sumber krisis dari yang sebelumnya berpusat pada pemerintah tapi dialihkan menjadi pihak eksternal, dalam hal ini adalah mafia. Nah, selanjutnya kita bisa melihat strategi naratif dalam konteks narasi pemerintah, bahwa narasi mafia penunggang aksi ini saya rasa bukanlah retorika spontan, melainkan upaya sistematis dari pemerintah untuk membangun strategik naratif yang lebih besar tentang negara melawan kekacauan atau negara melawan mafia atau apapun. Artinya mencoba membangun oposisi biner antara pemerintah dan lawan. Nah, narasi ini tuh beroperasi pada 3 level. Yang pertama adalah level moral yang memposisikan pemerintah itu sebagai pelindung moral bangsa yang punya tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari ancaman kelompok tak bertanggung jawab. Lalu yang kedua adalah level identitas. Ini mencoba menciptakan oposisi identitas antara kita versus mereka. Dalam hal ini kita mungkin dianggap sebagai rakyat yang baik, yang nasionalis, dan juga pro-stabilitas. Dan mereka ini diposisikan sebagai mafia, provokator, ataupun orang-orang yang anti pemerintah. Dan ketiga adalah level temporal. Ini menghubungkan aksi dengan sejarah lama tentang disintegrasi dan ancaman terhadap keutuhan NKRI. Nah, dalam kerangka ini kita bisa melihat bahwa naratif framing yang diangkat oleh pemerintah itu mencoba mengikat nilai dan moralitas dalam wacana politik. Pemerintah tidak hanya menjelaskan fakta, tapi mencoba membentuk makna ideologis atas peristiwa bahwa krisis ini bukan kegagalan institusional, melainkan ujian terhadap ketahanan nasional Indonesia. Dan kita juga bisa melihat bagaimana identitas kolektif ini dimainkan dengan narasi kami versus mereka. Jadi narasi ini kalau melihat dari Archenux berperan dalam membentuk identitas kolektif atau identity formation, di mana pemerintah berusaha mengintegrasikan masyarakat dalam identitas nasional yang sejalan dengan negara. Seperti dikatakan Bernays pada 1952, public relation memang bertugas untuk melakukan menginforming, persuading, dan integrating people with people. Artinya dengan menonjolkan pihak luar sebagai ancaman, kita bisa melihat bahwa pemerintah mencoba melakukan konsolidasi loyalitas internal dan menggeser pusat emosi publik dari kekecewaan menjadi ketakutan. Nah, ini adalah strategi klasik dalam politik krisis, yang mana mengganti emosi moral outrage, marah terhadap ketidakadilan, menjadi fear, takut terhadap ancaman eksternal. Namun kalau kita mencoba lebih kritis, dari perspektif komunikasi yang demokratis, narasi ini cukup problematis, teman-teman, karena menutup ruang deliberasi publik sebab kritik dibingkai sebagai ancaman, melemahkan masyarakat sipil karena tuntutan politik dikaitkan dengan provokasi mafia, dan juga menyederhanakan realitas sosial menjadi dikotomi biner pro negara atau anti negara. Dengan demikian, kalau kita mencoba lebih kritis, kita bisa melihat bahwa strategi ini memang efektif untuk jangka pendek guna menciptakan stabilitas, tapi beresiko jangka panjang terhadap legitimasi demokratis dan trust publik terhadap pemerintah. Nah, ini analisis terakhir saya bahwa kekuatan dan keterbatasan narasi krisis pemerintah. Jadi kalau kita melihat secara lebih jauh lagi, narasi mafia menunggang aksi ini memang bekerja secara efektif gitu sebagai alat konsolidasi dan penundaan eskalasi dari aksi. Ia berhasil menyentuh lapisan emosional publik yang lelah terhadap konflik politik. Namun efektivitasnya terbatas karena beberapa hal. Yang pertama, karena kurangnya bukti konkret
yang membuat publik skeptis terhadap klaim pemerintah. Lalu adanya over-reliance on fear narrative yang menurunkan kualitas partisipasi publik dan memperkuat sikap sinis terhadap negara. Dan ketiga adalah framing tunggal yang berorientasi keamanan hingga menyebabkan tiadanya empati terhadap aspirasi sosial ekonomi masyarakat. Nah, sebaliknya, masyarakat sipil juga mengembangkan counter naratif berbasis moralitas sosial, yaitu rakyat melawan ketidakadilan, yang menjadi tandingan kuat terhadap narasi negara. Ketegangan antara kedua narasi inilah yang membentuk medan hegemoni komunikasi politik Indonesia pasca krisis. Nah, kesimpulannya kalau teman-teman bisa lihat, memang aksi massa 2 Agustus kemarin menurut saya pribadi bukan sekedar protes sosial, tapi arena perebutan makna antara pemerintah dan masyarakat sipil. Melalui perspektif KOM, kita bisa belajar bahwa krisis ini mencerminkan kegagalan awal manajemen komunikasi dan upaya pemerintah mengalihkan tanggung jawab melalui framing eksternal. Dengan kacamata Archenox, kita juga bisa mengetahui bahwa pemerintah menggunakan strategi naratif untuk mengontrol interpretasi publik, membentuk identitas nasional, dan mempertahankan legitimasi kekuasaan. Namun ketika narasi ini mengorbankan keterbukaan dan empati, efektivitasnya menjadi semu karena akhirnya meniadakan partisipasi masyarakat. Dalam demokrasi yang matang, strategi naratif menurut saya itu seharusnya tidak sekedar alat kontrol makna, melainkan ruang artikulasi bersama antara negara dan masyarakat. Pemerintah tentu perlu menggeser paradigma dari yang sebelum mengendalikan narasi menjadi membangun dialog. Sebab dalam era keterbukaan digital seperti hari ini, legitimasi tidak lagi ditentukan oleh siapa yang berbicara paling keras, tapi siapa yang paling dipercaya oleh masyarakat. Ini adalah daftar pustakanya, dan saya rasa itu presentasi dari saya. Intinya memang mencari kambing hitam itu tentu bukan sesuatu yang bisa dibenarkan, apalagi jika itu mengorbankan aspirasi dan tuntutan publik yang mungkin hadir dari kekecewaan terhadap kebijakan maupun kondisi ekonomi sosial politik Indonesia yang cenderung sedang tidak baik-baik saja. Saya rasa itu dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.